Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kali ini kita akan membahas tentang perwujudan HI. Ini adalah bagian yang kedua ya. Oke, perwujudan HI, perwujudan hubungan internasional. Ada 3 wujud. Satu, hubungan yang bersifat individual, yaitu hubungan antar individu dalam lingkup internasional. Contohnya, pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, turis yang datang ke Indonesia atau Indonesia berwisata ke luar negeri, mereka kan akan bertemu lintas negara kan. Nah, itu adalah contoh hubungan internasional yang bersifat individual. Ada hubungan antar kelompok juga dalam lingkup internasional. Contohnya adalah hubungan kerjasama antar lembaga swadaya, misalnya organisasi Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan organisasi keagamaan di suatu negara. Misalnya juga ada suatu perusahaan Indonesia yang melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan perusahaan di negara lain. Itu contohnya hubungan antar kelompok. Yang ketiga adalah hubungan antar negara, yakni yang jadi aktor yang melakukan hubungan internasional adalah negara dan negara. Contohnya adalah hubungan bilateral yang dibangun oleh dua negara, multilateral dan regional. Oke. Lalu prinsip-prinsip dalam menjalin hubungan internasional dan asas dalam hubungan internasional bisa kalian baca di halaman 6. Next, kita akan membahas tentang arti penting dari hubungan internasional. Hubungan internasional itu sangat penting untuk mendukung eksistensi suatu negara. Negara itu perlu dikenal oleh negara lain untuk mendukung keberadaannya dan kemerdekaannya. Nah, arti penting dari hubungan internasional salah satunya adalah untuk menciptakan hidup berdampingan antar negara secara damai. Jadi negara saling mengenal, lalu saling bekerja sama. Tidak ada negara yang lebih tinggi dari negara lain. Yang kedua, mengembangkan penyelesaian masalah di mana dapat dilakukan secara damai dan diplomasi. Misal pun terjadi konflik antar negara, maka itu bisa dilakukan dengan cara diplomasi, cara berdiskusi, bermusyawarah. Tidak melulu diselesaikan dengan mengangkat senjata atau berperang. Lalu yang ketiga, pentingnya HI adalah untuk membangun solidaritas, saling menghormati antar bangsa tanpa mencampuri urusan pribadi, urusan domestik negara-negara yang bersangkutan. Boleh membantu, tapi tidak untuk mengurusi urusan pribadinya. Lalu yang ketiga adalah berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia. Negara-negara bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu, menguatkan satu sama lain, berkolaborasi untuk mewujudkan ketertiban, perdamaian, dan keadilan sosial dunia. Hubungan internasional dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara setengah bangsa-bangsa lain. Sudah saya bahas tadi bahwa bangsa, negara itu harus dikenal oleh negara lain. Lalu untuk Indonesia sendiri, apa arti penting hubungan internasional? Hubungan internasional bagi negara Indonesia itu diarahkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional maupun multilateral melalui berbagai macam forum, bisa organisasi internasional, kerjasama antar negara. Nah, untuk apa? Untuk kepentingan dan kemampuan nasional. Demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia sendiri. Lalu kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia bisa disingkat POLUGRI. Oke. Negara itu tak ubahnya seperti manusia. Karena di dalamnya memang isinya manusia. Nah, manusia saling bergaul satu sama lain, kita saling bergaul dengan tetangga. Dalam pergaulan itu ada yang namanya tata krama pergaulan. Nah, sama dalam pergaulan antar negara pun ada tata kramanya. Dan setiap negara itu punya caranya sendiri untuk melakukan politik luar negerinya. Namanya kebijakan politik. Nah,
Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional itu sesuai dengan negaranya masing-masing, namanya politik luar negeri. Nah, ini penjelasannya. Jadi politik luar negeri adalah kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional, dalam hubungan internasional, dalam kancah dunia internasional. Lah, politik luar negeri Indonesia itu seperti apa? Politik luar negeri Indonesia yang dipakai adalah berdasarkan asas bebas aktif. Oke, penjelasannya bisa kalian baca lebih lanjut di halaman 8. Apa artinya bebas dan apa artinya aktif? Bebas itu mengandung arti Indonesia tidak memihak kekuatan manapun. Indonesia punya kepribadian sendiri yang namanya Pancasila. Bebas menentukan sikapnya terhadap suatu kejadian atau isu di dunia internasional. Nah, secara sederhananya begitu. Kalau aktif, walaupun Indonesia itu bebas, Indonesia tetap aktif, tidak pasif terhadap kejadian-kejadian di dunia internasional. Indonesia ikut andil dalam melaksanakan ketertiban dunia, mendukung perdamaian dan keadilan sosial. Nah, itulah arti dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sekilas sejarah tentang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pertama kali konsep ini digagas oleh Bung Hatta pada tanggal 2 September 1948 saat menyampaikan pidato di KNIP. Nah, politik luar negeri Indonesia itu dinamakan dengan konsep politik bebas aktif. Pidato Bung Hatta ini terkenal dengan judul Mendayung di Antara Dua Karang. Yang melatar belakangi politik itu adalah situasi politik dunia saat itu yang sedang berada dalam keadaan perang dingin, perang antara blok barat yaitu AS dan sekutunya dan blok timur yaitu pimpinan Uni Soviet dan sekutunya dengan dua ideologi yang berbeda. Blok barat berideologi liberalis, blok timur berideologi sosialis komunis. Nah, Indonesia tidak bisa memilih di antara dua blok itu. Karena dua blok itu tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Nah, kalau Indonesia punya sikap sendiri yaitu bebas dan aktif. Sesuai dengan kepribadian Indonesia yaitu berkepribadian Pancasila. Nah, itulah sekilas sejarah tentang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Nah, dasar politik luar negeri Indonesia adalah satu, negara kita menjalani politik damai. Negara Indonesia adalah negara yang cinta damai. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai, menghormati, tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri-negara lain. Negara kita memperkuat sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk perdamaian dunia. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional, ini dalam hal ekonomi. Lalu selanjutnya negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional melalui aktif memberikan bantuan bagi negara yang membutuhkan. Negara kita dalam pergaulan internasional berada dalam lingkungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Salah satu aktor yang menjalankan politik luar negeri Indonesia adalah Kementerian Luar Negeri. Nah, ini adalah 3 tujuan Kementerian Luar Negeri, yaitu untuk menjadikan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional yang semakin berpengaruh, mendatangkan manfaat ekonomi, serta menghadirkan diplomat-diplomat Indonesia yang handal dan humanis. Oke. Jadi cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa lengkapi presensi dan tugas di Google Form. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.